Kami berharap semoga kegiatan pertama ini bisa dilanjutkan dengan sangat baik di hari-hari berikutnya. Yang kedua, masjid ini semoga bisa menjadi masjid sesuai dengan wasiat yang disabdakan Nabi SAW, yaitu masjid yang dipakai untuk mengagungkan nama Allah. Masjid yang di sana disampaikan ilmu tentang akidah yang benar. Masjid yang dipergunakan untuk memperdalam pengetahuan tentang tauhid, bagaimana cara mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal nabi-nabinya, dan mengenal adab dan akhlak kita sebagai seorang muslim. Kami telah dalam beberapa tahun terakhir ini mengembangkan beberapa perumahan dengan konsep syariah yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, di mana kami sebagai pengembang juga memberikan sarana-sarana ibadah yang di sana dipergunakan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan yang telah Allah jelaskan dalam Al-Quran dan hadis yang sahih, serta dijalankan sebagaimana rujukan dari kalangan terbaik, yaitu salaful ummah. 3 generasi terbaik yang telah Nabi sabdakan, khairun nas qarni tsumma ladina yalunahum tsumma ladina yalunahum. Sebaik-baik generasi, kata Nabi, adalah generasiku, lalu setelahnya dan generasi setelahnya. Semoga masyarakat kita semua, seluruh masyarakat dan kami menjadi salah satu bagian dari yang disabdakan Nabi SAW. Kita menjadi bagian dari umatnya yang mengikuti risalah yang telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan setelah melaksanakan sholat Jumat bersama ini. Mohon duduk aja, ada nggak kedengar? Karena teman-teman di lapangan sudah menyiapkan beberapa hal kecil untuk kita santap bersama. Semoga ini juga menjadi keberkahan bagi kita semua. Baru perdana aja sudah sampai keluar. Ini saya sudah mulai berhitung lagi nih, apa kurang besar ini masjidnya. Ya. Semoga ini menunjukkan semangat yang luar biasa. Saya titip kepada bapak-bapak sekalian, ya, makmurkanlah masjid ini sebagaimana yang diharapkan oleh Nabi SAW, sehingga kita nanti menjadi umat yang ditunggu-tunggu di telaganya Nabi SAW. Hari ini khatib kita adalah Al-Ustadz Ali Hasan Bawazir LCMA. Beliau adalah salah satu anggota Majelis Fatwa Al-Irsyad. Ya, sungguh juga suatu kebahagiaan beliau dikontak langsung bersedia hadir karena sudah melihat semangat dari bapak-bapak dan para jamaah sekalian. Semoga hal yang perdana ini nanti bisa diteruskan dengan lebih baik lagi oleh bapak dan para jamaah sekalian. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang memiliki asmaul husna dan sifat-sifat yang agung dan mulia. Alhamdulillah atas segala nikmat dan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di rumah Allah ini, di Masjid Al-Ikhlas, yang kita pada pertama kalinya kita mengadakan sholat Jumat di masjid ini. Walillahil hamdu wal minnah. Ini adalah nikmat yang besar ketika Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk mendirikan rumahnya, salah satu dari rumah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, yang di dalamnya diagungkan nama Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan namanya, yang di dalamnya kita melaksanakan salat, kita berzikir, kita membaca Al-Qur'an, kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalam rumah-rumah Allah ini berkumpullah hamba-hamba Allah yang beriman. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Berkumpullah orang-orang yang mereka tidak dilalaikan karena perdagangan, transaksi dan jual beli dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semoga rumah-rumah Allah ini, baik Baitullah ini, Masjid Al-Ikhlas ini, dan rumah-rumah Allah yang lain yang ada di muka bumi senantiasa makmur dengan mereka-mereka yang berzikir, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang melaksanakan salat Jumat dan jamaah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan-pertemuan ini adalah pertemuan-pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa kita, dan terlebih lagi ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, kita meresmikan masjid ini bertepatan dengan kurang lebih 10 hari menjelang datangnya bulan yang agung dan mulia, bulan Ramadan. Subhanallah ikhwatan iman, ini adalah keberkahan di atas keberkahan, rahmat di atas rahmat, ketika kita sudah mempersiapkan rumah Allah ini menjelang bulan yang di dalamnya dimakmurkan segala ibadah-ibadah, bulan yang di dalamnya diturunkan segala keberkahan-keberkahan, bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi setiap hambanya untuk bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah, beribadah, melaksanakan ibadah puasa Ramadan, membangunkan malamnya dengan qiyam Ramadan, dengan salat tarawihnya, menghidupkan bulan ini dengan qiraatul Qur'annya. Subhanallah ikhwatal iman, betapa banyaknya kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi kita di bulan yang agung dan mulia ini. Dari sejumlah hadis yang begitu banyak yang menjelaskan tentang keutamaan dari bulan ini. Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kanat awwal lailatin min Ramadan, suffidat asy-syayatin wa maradatul jinn, wa ghulqat abwabun nar falam yuftah minha bab, wa futihat abwabul jannati falam yughlaq minha bab, wa nada munadiyan ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir, walillahi utaqa'u minan nar, wa dzalika fi kulli lailah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika masuk malam pertama dari bulan Ramadan, maka syaitan-syaitan pun dibelenggu, jin-jin pembangkang pun diikat, dan ditutuplah pintu-pintu neraka, dibuka pintu-pintu surga, dan kemudian tidak ada satupun pintu neraka yang dibuka, tidak ada satupun pintu surga yang ditutup. Kemudian ada penyeru yang menyatakan, wahai orang yang mengharapkan kebaikan, bergegaslah, waktunya, ini adalah waktunya. Wahai orang yang masih punya niat-niat buruk dan berbuat dosa dan maksiat, stop, berhenti dari dosa-dosamu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan dari api neraka, dan itu setiap malam.
Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Coba kita renungkan hadis ini. Hadis ini di antara bukti kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW. Setiap kita dituntut untuk beramal, beribadah. Ada ibadah-ibadah yang wajib, ada ibadah-ibadah yang sunnah. Dan kita melihat ikhwatal iman, bagaimana keadaan kita ketika masuk bulan Ramadan. Kita merasa begitu mudahnya kita beramal, begitu gampangnya kita melaksanakan ketaatan. Puasa-puasa sunnah yang mungkin sepanjang tahun kita jalankan dengan susah payah, tapi ketika masuk bulan Ramadan, bukan sepekan 2 kali, tapi dalam sepekan penuh, dalam 1 bulan penuh, kita menjalankan ibadah puasa dengan enteng dan enaknya. Kita yang susah sholat malam, subhanallah di bulan Ramadan, kita dengan ringan hati kita menjalani sholat tarawih. Kita yang susah membaca Al-Quran, di bulan Ramadan dengan mudahnya kita membaca Al-Quran. Dan tidak sedikit dari kita yang menghabiskan hari-harinya dengan membaca Al-Quran, yang 1 harinya bisa 1 juz, dan bahkan lebih dari itu setiap harinya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini tidak lain adalah karena apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan kebenaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika masuk Ramadan, syaitan-syaitan dibelenggu. Pintu-pintu neraka ditutup. Tidak ada satupun yang dibuka. Pintu-pintu surga dibuka. Tidak ada satupun yang ditutup. Dan ini untuk menunjukkan kepada kita bagaimana kucuran rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bagi hambanya. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu di bulan Ramadan. Jika Allah memberikan kemudahan-kemudahan ini, semangat beramal begitu dimudahkan oleh Allah. Semangat untuk bersedekah, semangat untuk berbuat kebaikan begitu dibukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan siang dan malam silih berganti bagi hamba-hamba yang ingin mengambil pelajaran dan agar mereka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hari, waktu ini diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar kita semakin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan waktu ini mewakili umur dan usia kita. Kita menyadari ikhwatal iman, Ramadan yang datang setiap tahunnya pasti datang, tapi kita tidak pernah tahu apakah Ramadan itu datang kita masih ada. Ramadan yang bakal datang 10 hari lagi, kita tidak pernah tahu apakah kita termasuk di antara hamba-hambanya yang ditakdirkan berjumpa Ramadan atau tidak. Kita melihat, kita mengetahui berapa banyak saudara-saudara kita yang Ramadan tahun lalu masih bersama kita. Dan pada kesempatan ini mereka termasuk daftar nama orang-orang yang kita sebut rahimahullah. Semoga Allah merahmati mereka. Sudah waktu pergi meninggalkan kita. Dan sebelum pandemi ini, mungkin kita mengukur orang itu dari usia. Oh, sudah tua, mungkin sebentar lagi akan meninggal dunia. Tapi dengan adanya pandemi ini, kita melihat segala lapisan usia, mulai tua, muda, semua. Subhanallah, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa kesempatan beramal bukanlah keinginan kita, bukanlah pilihan kita, tapi Allah yang menentukan, Allah yang memilihkannya. Jika Allah beri kesempatan kita untuk beramal, manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Karena umur tidak bisa berulang, kesempatan tidak bisa berulang. Tahun lalu kita sudah menghadapi suatu masa bahwa kita menjalani tarawih Ramadan tanpa tarawih, masjid-masjid ditutup. Kita menjalani suatu masa tidak ada sholat Id. Kita menjalani satu masa dalam setahun kemarin tidak ada satupun dari selain orang yang di Saudi Arabia yang menjalankan ibadah haji. Tidak ada haji. Allah. Berapa banyak dari kita yang punya kemampuan untuk membayar biaya untuk umrah tapi tidak bisa berangkat umrah. Artinya ketika ada kesempatan itu datang, jangan pernah disia-sia. Karena bisa jadi ketika itu sudah pergi, kita kehilangan kesempatan tersebut. Dan coba kita perhatikan dalam hadis ini. Ada seorang penyeru yang mengatakan, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir. Ada malaikat yang menyuruh tiap malam, wahai orang yang menginginkan kebaikan, menghadaplah, bergegas, datanglah, ini waktunya. Wahai orang yang masih punya niat-niat berbuat dosa dan maksiat, stop, berhenti dari dosa dan maksiatnya. Dan ini tiap malam. Ikhwatal iman, walaupun kita tidak mendengar siapa yang menyerunya, tapi yang menyampaikan berita ini adalah seseorang yang dipercaya oleh Allah yang di langit. As-Sadiqul Amin, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak berbicara dari hawa nafsunya,
Apa yang beliau sampaikan adalah wahyu yang diwahyukan, yang artinya kita hakul yakin, kita sangat yakin bahwa ada penyeru yang tiap malam malaikat ini memanggil, wahai orang yang menginginkan kebaikan, bergegas, ini waktunya. Allah lagi mencurahkan ampunan yang demikian dahsyatnya di bulan ini. Wahai orang yang masih punya niat-niat dosa, stop, berhenti dari dosa-dosa. Waktunya bertaubat, waktunya memperbaiki diri, waktunya untuk membuat dirimu menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, kita mengetahui bahwa miliaran manusia yang ada terbagi menjadi dua golongan besar. Golongan yang pertama, mereka-mereka yang berkeinginan untuk berbuat kebaikan. Golongan yang kedua, mereka-mereka yang punya niat-niat jahat dan buruk di dalam hatinya. Dan ikhwatal iman, bagi dua golongan ini, malaikat itu menyeru. Mereka-mereka yang sudah punya niat-niat baik, yang memiliki hal-hal kebaikan dan sudah melakukan hal-hal baik selama hidup, saatnya ditambah, digaspol lagi di bulan Ramadan. Tambah giginya, tambah kencang lagi di bulan Ramadan. Nabi SAW adalah manusia yang paling dermawan. Di bulan Ramadan lebih lagi, sampai digambarkan karrihil mursalah, seperti angin yang bertiup. Angin itu ketika bertiup tidak lagi melihat siapa yang dikasih. Apakah orang itu butuh angin karena gerah, atau orang itu sedang masuk angin, dikasih. Itu angin. Hujan yang diturunkan karena angin pun memberikan airnya kepada siapapun yang butuh dan yang tidak butuh. Itu Nabi SAW di bulan Ramadan, memberi tanpa melihat siapa yang diberi. Mampu, tidak mampu, kaya, miskin, dikasih oleh Nabi SAW. Dan setiap malam Nabi membaca Al-Quran dengan malaikat Jibril alaihissalam. Subhanallah. Dan golongan yang kedua, yaitu yang menginginkan keburukan, yang masih memiliki niat-niat dosa. Karena setiap orang menjelang Ramadan punya programnya sendiri-sendiri. Hari Jumat, harinya sholawat. Harinya sholawat. Di antara wajib kesunahan yang luar biasa di bulan hari Jumat, banyak-banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, atau Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad, atau yang semisalnya. Salawat-salawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ikhwatal iman, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan umur kita di bulan Ramadan, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang memakmurkan bulan Ramadan dengan iman dan amal saleh, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang dimerdekakan dari api neraka dengan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan.